Rangkaian Student Week 2023 Undiknas Denpasar, Pusat Studi Undiknas mensosialisasikan model pembelajaran kolaboratif kepada para mahasiswa baru Undiknas Denpasar pada Jumat 8 September 2023. Kepala Pusat Studi Undiknas, Dr. Gongtini Gorde mengatakan, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam model pembelajaran kolaboratif. Menurutnya, hal pertama yang perlu dilakukan sebelum berkolaborasi dengan pihak luar adalah berkolaborasi dengan diri kita sendiri. Artinya, bagaimana kita harus mensinkronisasikan pikiran, ucapan, dan tindakan kita terlebih dahulu. Lebih lanjut dikatakan model pembelajaran kolaboratif yang implementatif dari Pusat Studi Undiknas adalah pembelajaran kolaborasi. Hal ini mengacu pada Renstra Undiknas University menginisiasi MOU dengan berbagai stakeholder, mewujudkan isi MOU, melibatkan seluruh komponen sivitas akademika Undiknas, serta mengevaluasi seluruh kegiatan. Ekosistem model pembelajaran kolaboratif harus dibangun dari internal individu. Jika ingin praktek baik langsung, pahami konsep Tri Dakarana dan Tri Kaya Parisude. Pasti internal dari individu sudah terbiasa berkolaborasi. Dapat sepeda, ya, tapi lombain aja. Ada tahu nggak? Baik, terima kasih juga atas waktunya. Perkenalkan saya Adani dari Indonesia School. Untuk hari ini, untuk SSB ini akan mensosialisasikan tentang elaborasi tentang studi formulation. Ya, benar nggak? Nah, ya, jadi nanti dapat ya. Siapa yang pacaran di sini? Oh, ada tangan berarti yang paham ya. Ayo di sini. Siapa yang punya akte pacaran? Wow, di sini baru ada yang sah ya. Dan secara apa di komunikasi ini? Harus kolaborasinya itu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Pusat ekonomi pariwisata susahnya dalam sesuai dengan apa yang menjadi tagline dari universitas ya. Jadi itu sama dengan diri kita. Kalau kita ingin kolaborasi dengan orang lain ya, diri kita juga harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan diri kita sendiri dulu ya. Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita sudah sama nggak? Sudah sinkron nggak? Baru kita akan bisa berkolaborasi dengan pihak luar ya. Di sisi lain, Gongtini Gorde juga menjelaskan bahwa Pusat Studi Undiknas disingkat PSU dilahirkan tanggal 1 November 2019 berdasarkan SK Rektor nomor 0704-2 Romawi -4 UND 10 Romawi 2019. Pusat Studi Undiknas memiliki sejumlah pusat kajian di antaranya Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata, Pusat Kajian ASEAN dan Internasional, Pusat Kajian Teknik, Pusat Kajian Hukum, Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender, Pusat Kajian Ekonomi Kreatif, di mana pada pusat kajian ini telah berkontribusi dalam banyak hal. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedana mengatakan bahwa pencapaian yang telah diraih oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas adalah beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan survei indeks kepuasan pelanggan di beberapa perumda. Kemudian beberapa kajian terkait penyusunan naskah akademik di Kabupaten Bangli hingga berkolaborasi dengan Pusat Studi Wanita, Gender dan Anak Indonesia ASWGI. Terkait langkah-langkah yang akan diambil ke depannya, Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar melihat beberapa hal yang sifatnya untuk memberikan kontribusi terhadap beberapa pemerintah daerah maupun stakeholder yang memang benar-benar mampu bersinergi terhadap studi, khususnya tentang kebijakan publik maupun gender. Capaian kami tentu salah satunya adalah beberapa kajian sudah kami lakukan terkait dengan survei indeks kepuasan pelanggan yang ada di beberapa perumda. Begitu juga untuk real money survei yang kami lakukan juga terhadap beberapa perumda. Terus beberapa kajian terkait dengan penyusunan naskah akademik yang ada di Kabupaten Bangli dan beberapa kolaborasi juga hasil penelitian dengan ASWGI. ASWGI itu bagian dari
program studi yang memiliki atau pusat kajian yang ada kaitannya dengan gender. Sehingga itu kolaborasi kami adalah kolaborasi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki pusat kajian maupun pusat studi terkait dengan gender. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari mengatakan bahwa beberapa hasil kajian yang telah dibuat oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata adalah berkolaborasi dengan Bank Indonesia yang dipercaya menyusun komoditi, produk, jenis usaha KPJU Provinsi Bali, produk dan jasa unggulan Provinsi Bali pada tahun 2022. Selain itu juga beberapa kajian yang bekerja sama dengan CSR PT Coca-Cola Euro-Pacific Partners untuk membranding Pantai Jerman menjadi destinasi wisata ramah keluarga dan berbasis masyarakat. Dr. Nina Eka Lestari mengatakan lebih lanjut, pihaknya juga dipercaya oleh Bendesa Adat Kute untuk membuat kajian tentang bentang Pantai Kute, yakni bagaimana membentuk kelembagaan ekonomi di Pantai Kute, khususnya kelembagaan di bidang pengelolaan pariwisata. Selain itu juga dipercaya membuat beberapa pendampingan bagi para pelaku UMKM di kawasan Pantai Jerman. Dalam mengerjakan kajian-kajian tersebut, Dr. Nina Eka Lestari mengatakan pihaknya berkolaborasi secara pentahelik dengan berbagai pihak seperti BEDO, pemerintah, masyarakat, serta perusahaan, termasuk juga melibatkan peran media massa dalam pemberitaan. Beberapa hasil kajian yang telah dibuat oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata adalah kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia, yaitu dipercaya menyusun KPJU Provinsi Bali, jasa dan produk dan jasa unggulan Provinsi Bali itu tahun 2022. Kemudian juga beberapa kajian yang kami dapat bekerja sama dengan CSR-nya, Corporate Social Responsibility-nya dari PT Coca-Cola, yaitu Euro-Pacific Partner, itu mempercayai kami membuat kajian tentang Pantai Jerman. Ya, jadi membranding Pantai Jerman itu sebagai pantai yang ramah keluarga dan berbasis masyarakat. Selanjutnya, Iketut Nurage selaku Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar menjelaskan bahwa pihaknya berupaya mencari peluang-peluang pekerjaan terkait dengan ilmu-ilmu keteknikan baik dari pihak swasta maupun pihak-pihak dinas atau pemerintahan, daerah, pusat, dan kementerian. Ditambahkannya, untuk saat ini pekerjaan keteknikan apapun bisa diupayakan, baik itu dari teknik sipil, transportasi, teknik sumber daya air dan manajemen konstruksi, dan teknik di bidang lainnya, seperti biologi dan lain sebagainya. Sementara sejauh ini pihaknya mendapatkan beberapa pekerjaan keteknikan, yaitu penanganan sampah di Pantai Jerman untuk destinasi wisata ramah keluarga. Di sini, Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar berusaha mencari solusi untuk bagaimana bisa mengolah sampah-sampah yang masuk ke Pantai Jerman sehingga didapatkan suatu pedoman atau suatu rekomendasi bagaimana bisa mengelola sampah sehingga Pantai Jerman ke depan itu bersih. Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar akan membuat suatu action plan dan ini sudah dijalankan dalam beberapa bulan terakhir seperti kegiatan pewadahan, pemilahan-pemilahan sampah, kemudian pendampingan kepada masyarakat untuk mengolah sampah dengan baik, memilah sampah dari 3 sampah yakni sampah organik, anorganik, dan plastik. Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar juga disebutkan akan melakukan pembinaan masyarakat sehingga ke depan diharapkan sampah-sampah yang masuk ke Pantai Jerman bisa diatasi. Kemudian di samping itu juga, Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar melakukan secara legalitas bagaimana aspek peraturan-peraturan harus dibuatkan suatu acuan ke depan kepada masyarakat atau pihak-pihak swasta yang mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di Pantai Jerman. Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar juga mendapat suatu kajian di Bridal Provinsi Bali untuk mendukung pariwisata hijau di Bendungan Tamlang dan Sidan. Jadi bagaimana Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar bisa melakukan studi atau kajian memprediksi berapa besarnya energi terbarukan, baik itu berupa mikrohidro maupun solar cell. Selama ini ya kita baru dapat beberapa pekerjaan keteknikan yaitu penanganan sampah di Pantai Jerman untuk destinasi wisata ramah keluarga, yaitu kita berusaha mencari solusi untuk bagaimana kita bisa mengelola sampah-sampah yang masuk pada Jerman sehingga kita dapatkan suatu pedoman atau suatu rekomendasi ya
bagaimana kita bisa mengelola sampah sehingga manajemen ke depan itu bersih. Untuk yang kedua itu kita mendapat suatu kajian di Perida Provinsi Bali, yaitu pemanfaatan dan tata kelola energi baru terbarukan untuk mendukung pariwisata hijau di Bendungan Tamlang dan Sidang. Sementara itu, kegiatan Student Week 2023 ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 9 September 2023. Acara ini merupakan momen penting bagi para mahasiswa baru yang siap memulai perjalanan mereka di Undiknas dan berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang cerah. Bali 1 mengabarkan.